Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik supaya tetap fokus dan khusyuk. Tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat merespons setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Banyak hal terjadi ya selama beberapa waktu ini ya. Kebetulan mungkin ada teman kita yang masuk ke perguruan tinggi, pasti pada senang nggak Bapak Ibu? Pasti sukacita ya, senang ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika anak kita terdaftar pasti senang banget ya di perguruan tinggi yang diharapkan. Teman-teman kita banyak yang masuk ke sana. Tapi saudara, Lukas pasal 10 ayat yang ke-20 katakan bahwa nama kita terdaftar di surga. Amin saudara. Dan kata Tuhan Yesus katakan, jangan bersukacita karena yang lain, tapi bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga. Ayo katakan sebelah kiri sebelah kanannya, tapi jangan dekat-dekat ya, dari jauh aja. Bersukacita karena terdaftar. Amin. Karena namamu terdaftar di surga. Haleluya. Mari kita katakan, kaulah sukacita. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, menyelamatkan hidup kita sehingga nama kita terdaftar di surga. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes, Tuhan, kaulah sukacita kami. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kita jangan takut karena beri kekuatan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Oh haleluya. Sekali lagi kita katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kaulah sukacita, yes, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, yes, dia beri kekuatan. Mari kita proklamasikan sekali lagi. Kaulah sukacita,
saudara. Haleluya, bersukacita selamanya. Yes, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, Dia terbesar dan termulia. Amin saudara. Katakan sebelah kiri, sebelah kanannya, kita punya Allah terbesar dan termulia di atas segalanya. Panjang banget ya. Oke, kita punya Allah yang terbesar dan termulia di atas segala-galanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, dan mulia. Biarlah semua memuji Tuhan. Yes, haleluya. Kau terbesar dan termulia atas segalanya. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di atas sekolah, di atas segalanya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Yes, Kau terbesar dan termulia ya Tuhan. Dengan segenap hati kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita sekali katakan segenap hati. Yes, terima kasih Tuhan. Angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, Kau terbesar dan ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua sekali lagi kita katakan, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Besar dan mulia, biarlah semua memuji. Yes, Kau terbesar dan termulia, layak dipuji dan ditinggikan atas segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Sekali lagi kita katakan terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari sekali lagi kita katakan, Kau terbesar dan mulia. Terbesar dan mulia, ajaib
tangan yang paling meriah saudara. Yes, haleluya. Oh yang terbesar dan termulia ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Naikkanlah ucapan syukur, penyembahanmu kepada Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Oh, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur. Oh, kami naikkan ucapan syukur. Engkau baik. Mari kita katakan Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau yes, Kau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Yes, dan ku dalammu.
jauh lebih hebat dari apa yang mampu kami bayangkan. Jauh lebih dahsyat dari yang mampu kami bisa mengerti. Karena Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang tak terbatas. Tetapi Engkau saja bukan dahsyat, Engkau bukan saja luar biasa. Engkau katakan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang duduk dekat dengan orang yang rendah hati. Bahkan Engkau dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, untuk Engkau memulihkan mereka. Jadi kami yakin dan percaya Tuhan, di pagi hari yang indah dan luar biasa ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tidak memandang apa latar belakang kami, apa yang sedang kami perbuat. Karena kasih-Mu terlebih besar dari apapun. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu katakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami sungguh percaya Engkau hadir bersama-sama kami. Mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, supaya setiap perkataannya adalah perkataan kuasa. Firman yang beritakan bukan logos, tetapi rema, yaitu firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang mengubahkan kami, yang membawa kami menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik hari demi hari. Kami yakin dan percaya urapan itu ada di tengah-tengah kami. Mari urapi setiap telinga yang mendengar, supaya setiap telinga yang mendengar beroleh kasih karunia-Mu, yaitu mengalami seluruh kelimpahan yang Kau sediakan. Kami berdoa ya Tuhan, urapi sekali lagi setiap kami, supaya di tempat ini dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Bapak Ibu silakan duduk. Tidak mudah bagi kita sekarang merubah sebuah kebiasaan baru. Ya, dan hari ini kita sedang merubah kebiasaan baru. Di pagi hari ini kita bicara tentang sebuah tema yang dahsyat, yaitu dalam bahasa Inggrisnya abundant in grace, kelimpahan kasih karunia. Bicara tentang kasih karunia, maka kita bicara bahwa kasih karunia adalah suatu pemberian. Setuju pasti Bapak Ibu ya? Kasih karunia dikatakan adalah pemberian dari Allah, di mana bukan usaha kita. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab katanya firman Tuhan katakan di Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan firman Tuhan katakan. Dan seringkali orang bertanya, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah landasannya kasih. Kita belajar dalam beberapa minggu yang lalu, kasih selalu berfokus kepada orang lain, amin. Jadi kalau orang katakan aku memiliki kasih, tetapi dia tidak pernah berfokus kepada orang lain, sesungguhnya kasih dia tidak miliki. Bahkan alasan Tuhan menciptakan manusia karena kasih. Karena lucu kalau Tuhan tidak menciptakan manusia. Karena tidak ada ekspresi dari Tuhan. Jadi kasihnya memberikan ekspresi, jadi dia menciptakan saya, menciptakan Bang Kolbet supaya ekspresi kasihnya dinyatakan. Coba kalau cuma sendiri, itu namanya mengasihi diri sendiri. Jadi Tuhan menciptakan saya, menciptakan Pak Rudi, supaya ekspresi kasihnya dinyatakan. Jadi landasan firman Tuhan hari ini adalah love. Dan love, firman Tuhan katakan, love never fail. Tidak akan pernah gagal. Nah, kasih karunia sesuatu yang Tuhan berikan, free, gratis. Bukan karena murahan, bukan karena gratisan, bukan juga karena diskonan. Tetapi karena sesuatu yang mahal, yang tidak mampu kita bisa beli. Manusia tidak mampu membelinya, usahanya tidak bisa membelinya. Maka Tuhan berikan sesuatu yang mahal itu gratis. Kepada siapa? Kepada saya. Melalui karyanya di mana? Karya salib. Jadi kasih karunia diberikan Allah itu gratis, bukan karena murahan, tetapi karena kita nggak sanggup bayar, kira-kira begitu.
Oleh karena itulah Tuhan ingin ketika kita beroleh kasih karunia itu, Tuhan ingin kita terus memegangnya. Karena sesuatu yang mahal. Pertanyaan yang lebih dalam lagi, kasih karunia itu apa bentuknya? Yaitu kehidupan yang kekal. Jadi setiap kita umat percaya diberikan gratis melalui karya keselamatannya, bukan karena murahan, bukan karena itu gratisan, tapi ada sebuah karya yang mahal di mana Tuhan lakukan itu di kayu salib dengan mengorbankan dirinya supaya kita beroleh kasih karunia. Kasih karunia itulah yang saya sebut di pagi hari ini adalah hidup yang kekal. Jadi Tuhan datang, Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Jadi Yesus datang tujuannya cuma satu, supaya Bu Erna mengalami hidup. Pertanyaannya, sebelum aku kenal Tuhan, aku sudah hidup Pak Rudi. Hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan bukanlah hidup jasmani. Kalau Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, di Yohanes 10 ayat 10b, ada dua kata yang menarik untuk kita bisa bahas lebih dalam. Yang pertama kata hidup. Yang kedua kata kelimpahan. Ayat ini seringkali dipakai oleh teologi kemakmuran. Hidup yang berkelimpahan itu kaya. Ya boleh-boleh saja kalau mereka mau menafsirkan itu. Tetapi hari ini saya tidak bermaksud ke situ. Kata hidup dalam bahasa Yunani ada dua. Pertama, bio. Biologi itu asal kata dari kata depannya bio. Apa itu bio? Bio adalah kehidupan jasmani. Kita bergerak, berkembang biak, kita hidup. Hari ini itu bio. Ada biosistem. Jadi seluruh makhluk hidup itu adalah bio. Tapi yang Tuhan maksudkan di Yohanes 10 ayat 10 bagian B, kata hidup bukanlah dari kata bio, tetapi dari kata zoe. Apa itu zoe? Suatu kehidupan yang kekal, kehidupan yang maha dahsyat, kehidupan yang memiliki kualitasnya Allah, kehidupan yang hanya bisa diberikan ketika karya penebusan terjadi, kehidupan yang tidak mampu kita bisa beli, kehidupan yang tidak bisa kita capai oleh karena segala usaha kita, Efesus 2 ayat 8 dan 9, tetapi oleh karena kasih karunia kita beroleh zoe. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi zoe adalah sebuah kehidupan yang maha dahsyat, kehidupan yang luar biasa yang tidak kita bisa peroleh oleh seluruh aktivitas rohani kita. Seberapa hebat engkau puasa, seberapa hebat engkau baca doa, tetapi kalau engkau tidak memiliki zoe, sesungguhnya engkau mati, kata firman Tuhan. Apa beda zoe dan bio? Bio itu terbatas. Hidup kita sebagai bio itu terbatas. Karena suatu kali kita akan RIP, relakan, ia pergi. Tetapi zoe, ketika kita memiliki zoe, maka kehidupan kita akan eternal. Jadi tidak cukup bio Bapak Ibu Saudara. Karena bio satu kali akan berhenti. Apakah di usia 50? 55, 60 tergantung kontrak. Tapi Bapak Ibu hari ini beroleh kasih karunia. Dan kasih karunia itu hanya melalui karya Kristus. Supaya Bapak, Ibu dan saya mengalami sebuah kehidupan yang maha dahsyat, kehidupan yang kekal, kehidupan roh yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kita telah hilang ketika di Kejadian pasal 2. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kita lebih lanjut lagi. Saya akan melihat waktu. Oke. Pak
Pak Rudi bicara tentang bio yang terbatas dan zoe. Apakah semua orang makhluk hidup akan beroleh zoe? Tidak. Semua makhluk hidup beroleh bio. Kehidupan jasmani. Tapi untuk kita mengalami zoe, firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan zoe. Akulah jalan, kebenaran, dan zoe. Jadi satu-satunya jalan untuk engkau mengalami zoe, engkau harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Atau dalam bahasa Jawanya, Christ encounters. So, lebih lanjut. Zoe itu apa? Zoe itu adalah suatu kasih karunia yang diberikan oleh Kristus sang pemilik zoe, yang kita peroleh gratis, bukan murahan, tetapi karena terlalu mahal. Saya ulang-ulang supaya kita bisa mengerti. Nah, selanjutnya, Yohanes 10 bagian B, selain kata zoe, ada kata kelimpahan. Dalam bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan dengan abundant, ada juga yang menerjemahkan dengan istilahnya overflow. Tetapi dalam bahasa aslinya, yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata ini diterjemahkan dari kata perisos. Perisos, artinya apa? Artinya tak terbendung. Artinya memancar keluar. Artinya meluap. Artinya berdampak. Artinya suatu cahaya yang tidak bisa ditahan. Dua kata di Yohanes 10:10. Pertama zoe. Jadi ketika kita memiliki zoe, maka demikian kita akan mengalami perisos. Yaitu hidup yang tidak dapat ditahan. Hidup yang meluap. Wanita Samaria ketemu Yesus, mengalami zoe, tak tertahankan. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ketika mereka mengalami penggurapan anointing, mereka tidak tertahankan 120. Itulah kehidupan kita. Jadi hari ini, kata zoe adalah kehidupan yang dahsyat, dan kata perisos, kehidupan yang dahsyat ini tidak dapat tertahankan. Arti kata lain dari perisos bicara tentang kelimpahan. Arti yang lain lagi tidak dapat dihitung. Jadi ketika kita mengalami perisos, ketika kita mengalami zoe, maka kita akan mengalami perisos. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami perisos? Hidup yang tertahankan. Yuk kita lebih lanjut. Pertama, perisos bicara adalah sesuatu yang tidak dapat dibendung. Tidak dapat ditahan. Artinya apa? Hidupmu ketika engkau mengalami zoe, oleh karena kasih karunia, harusnya hidupmu berdampak. Katakan kiri kanannya, dalam hati aja, berdampak. Hari ini, di bulan Agustus, kita punya tema biasanya mengasihi jiwa-jiwa. Saya akan related dengan apa yang kita khotbah hari. Jadi yang pertama, ketika kita mengalami zoe, yang pertama yang harus kita alami adalah kita mengalami perisos, yaitu hidup yang berdampak. Pak Rudi sulit menggambarkan perisos itu seperti apa. Maka Yesus lalu menggunakan perumpamaan untuk kita bisa mengerti. Perisos itu apa? Zoe ditambah perisos itu adalah garam. Maka ketika Yesus katakan, Matius 5:13, kamu adalah garam dan terang dunia, itu artinya kamu sudah memiliki zoe dan perisos. Terang tidak dapat ditahan, bahkan oleh kegelapan yang paling gelap sekalipun. Men, garam juga sesuatu yang paling dibutuhkan. Sesedikit apapun garam, dia akan memberikan dampak. Jadi hari ini, ketika kita memiliki karunia memperoleh zoe kehidupan, dan kehidupan yang kita miliki itu dalam kelimpahan perisos, maka firman Tuhan katakan, Tuhan perumpamakan untuk kita menjadi apa? Menjadi garam. Garam akan efektif apabila dia
tidak dalam komunitasnya. Dia harus keluar. Garam tidak akan efektif, akan jadi gudang garam kalau dia ngumpul sama garam. Kapan garam itu bermanfaat? Kalau dia datang ke semangkok bakso. Kapan garam itu bermanfaat? Kalau dia mampir kepada sepotong empek-empek. Coba empek-empek tanpa garam. Yang kita salahkan pasti Bu Ami. Sekecil apapun garam, dia memberikan dampak. Setuju mama-mama? Kurang gula masih oke, tapi kalau kurang garam bisa repot kita. Artinya, sekecil apapun hari ini hidup kita, ketika engkau memiliki Zoe, engkau harusnya berdampak. Tetapi garam harus tahu jati dirinya. Setuju atau tidak? Ketika garam kehilangan jati dirinya, ketika garam kehilangan tujuan hidupnya garam apa Pak Tobing? Salah satunya beri rasa. Maka ketika kekristenan kehilangan Zoe dan Perisos, sesungguhnya garam ini kehilangan rasa. Sehingga tukang bakso kehilangan rasa. Jadi pagi hari ini, yuk yang pertama, sadarlah dirimu terhadap identitasmu. Bahwa dirimu memiliki Zoe. Dan Zoe itu bukan ditaruh di atas garam. Karena garam tidak ditaruh di atas garam. Tapi garam harus ditaruh di atas makanan. Supaya dia memberikan rasa. Sekecil apapun memberikan rasa. Artinya apa? Zoe yang kita miliki hari ini. Bukan kita kekep bahasa Spanyolnya. Bukan kita tahan. Sebab terang yang ditahan. Tidak, apalagi ditaruh di bawah gantang. Tidak akan berdampak. Firman Tuhan katakan. Di Matius pasal 5, 13, mungkin ayat 15. Dia harus ditaruh, terang itu harus ditaruh. Kota yang ada di gunung akan kelihatan. Bicara tentang apa? Jadi yang pertama, bagaimana kita dapat berdampak? Pertama, miliki Zoe. Yang kedua, sadar Zoe itu ada dalam diri kita. Nah, firman Tuhan katakan Matius 5 ayat 13. Kita lihat sama-sama. Jam didik cepat sekali ya. Oke, gak apa-apa Dik. Kita akan tepat waktu. Firman Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika kita menjadi Zoe, kita sudah miliki Zoe-nya. Tapi Zoe-nya gak perisos. Gak berdampak. Sesungguhnya Zoe yang kita peroleh, Tuhan katakan tak berguna. Garam ketika kehilangan tujuannya, ketika kehilangan dampaknya, dia cuma dibuang dan diinjak orang. Sedih. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kehilangan orisinilnya, identitasnya, keasliannya, yaitu Zoe tadi. Sesungguhnya kekristenan kita adalah kekristenan yang dibuang dan diinjak orang. Maka firman Tuhan katakan ada orang yang telah menyembuhkan ini, melakukan mujizat ini, melakukan ini. Tapi dia lihat Zoe-nya tidak perisos. Dia bilang gini, enyah engkau. Karena engkau layaknya garam yang kehilangan asin. Engkau garam yang kehilangan tujuan. Engkau garam kehilangan identitas. Engkau hanya dibuang dan diinjak orang. Sadis firman ini. Bapak Ibu boleh miskin, Tuhan terima kemiskinan kita. Bapak Ibu mungkin boleh pernah memberontak Tuhan. Tuhan balik untuk menjemput engkau. Lukas pasal 15 mengatakan demikian. Tapi ketika kita kehilangan dampak, gak ada ayat yang bilang baliklah kepadaku supaya engkau berdampak. Enggak, sadis ayatnya. Engkau dibuang dan diinjak orang. Jadi kasih karunia yang kita miliki hari ini, haruslah kita mengalami perisos, berdampak, sesuatu yang dahsyat. Ini yang menegur kita hari-hari ini. Kita tahu kita sudah terima kasih karunia.
Dan kasih karunia itu mahal sekali. Tetapi kalau kasih karunia itu tidak berlimpah. Apa yang maksud dari kata berlimpah Bapak Ibu? Berkata berlimpah itu artinya more than just enough. Lebih dari sekedar cukup. Kalau saya berlimpah, itu artinya cukup bagi saya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya harus saya meluap ke Bu Erna. Amin. Satu kali murid-murid mengalami mujizat. Tuhan katakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Maka murid-murid menangkap ikan. Masih ingat kisah ini? Ketika murid-murid pertama kali berjumpa dengan Yesus. Dan ketika itu mereka menangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Terjadilah abundant katanya. Terjadi sebuah kelimpahan. Sehingga apa yang terjadi? Kapalnya mereka nyaris tenggelam. Ketika engkau mengalami kelimpahan, perisos. Tetapi kalau engkau berfokus kepada diri sendiri, siap-siap tenggelam. Tapi Tuhan katakan, panggil rekanmu. Bawa kapal itu dekat kepadamu. Supaya apa yang kau peroleh, yaitu Zoe, kehidupan yang maha dahsyat itu, kau pindahkan kepada kapal di sebelah. Supaya dua-duanya penuh, kata firman Tuhan. Sama seperti konsep hari ini. Zoe yang kita miliki, yuk kita berikan kepada orang lain. Jadi, Zoe yang kita miliki haruslah berdampak kepada orang lain. Jika tidak berdampak kepada orang lain, sesungguhnya kita dibuang dan diinjak-injak orang. Sadis, ya. Jadi, ketika garam itu tidak berfungsi, tidak berdampak, apa destininya? Diinjak orang. Tapi ketika dia berdampak, dia akan memuliakan Tuhan di surga. Hari ini, saya ingin lebih lanjut. Kita harus sadar, kita adalah geram dan terang. Artinya apa? Kita dibutuhkan oleh dunia. Kita berasal dari Allah. Kenapa kita berasal dari Allah? Bukannya aku berasal dari bunda dan papa. Itu bio. Tapi ketika engkau menerima Kristus, barang siapa menerima Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru yang datang. Baru itu apa? Zoe. Nah, kita berasal dari mana? Kita dari sorga. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita memiliki Zoe, kita berasal dari Allah. Dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada dunia ini. Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana berdampak? Rasul Paulus tahu betul. Apapun masakannya, garam solusinya. Setuju? Ada masakan tanpa garam? Bahkan ice cream pun menggunakan garam. Padahal ice cream manis dia. Artinya, garam adalah sesuatu yang relevan. Amin. Selalu menyesuaikan diri. Mau dapur orang kaya, mau dapur orang miskin, mau dapur setengah, mau makanan Chinese food, mau makanan Indonesian food, mau makan bahkan Eropa food. Garam selalu ada. Artinya dimanapun, kapanpun, garam selalu ada. Artinya apa? Garam itu relevan Bapak Ibu. Jadi kekristenan bicara apa? Relevan. Yuk, Rasul Paulus itu sadar bahwa hidupnya itu harus relevan. Karena dia tahu, Zoe yang ada daripadanya tidak akan pernah mengalami perisos kalau dia tidak diterima oleh orang lain. Zoe yang ada daripada kita tidak akan pernah dirasakan oleh orang lain kalau Zoe-nya tidak kita sesuaikan di zaman ini untuk dinyatakan. Jadi firman Tuhan, stop garam ketemu garam karena akan menciptakan gudang garam. Stop terang ketemu dengan terang sebab terang ketemu dengan terang silau men. Di dalam terang tidak membutuhkan terang. Di mana kamu membutuhkan terang? Di tempat yang gelap. Di tempat yang belum ada garamnya. Jadi hari ini Rasul Paulus tahu. Tujuanku bukan untuk menggarami Yerusalem. Aku akan pergi ke tempat
yang belum mengenal rasa asin ke tempat yang gelap. Maka firman Tuhan katakan di 1 Korintus 9. Yuk kita buka sama-sama. 1 Korintus 9. Firman Tuhan katakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin. Artinya supaya aku menjadi perisos. Amin. Dikatakan demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan banyak orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus tahu, di hari begini, supaya Zoe kita mengalami perisos, berdampak bagi banyak orang. Maka jadilah relevan. Sesuaikan diri. Bahasa relevan itu apa? Dalam bahasa anak gaul, nyambung. Kalau ada logoe, kita boleh logoe. Jangan gunakan bahasa gereja di luar. Gak ngerti mereka. Kayaknya saya merasakan ada kuasa Roh Kudus. Itu gak bisa kita pakai di pasar. Saya merasakan getaran-getarannya. Itu gak bisa dipakai di marketplace. Artinya kita harus sesuaikan tanpa kehilangan kebenaran. Karena garam dia memberikan rasa tanpa kehilangan identitas. Cahaya memberikan terang, dia tidak pernah kehilangan identitas. Jadi yang pertama, yuk mari. Maka firman Tuhan katakan, ini versi saya. Kalau versi Pantekosta berbeda. Kisah Rasul 2 ayat 4. Di versi saya ya, menambah. Firman Tuhan katakan, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Kira-kira begitu ya. Lalu mereka mulai apa? Berkata-kata. Bahasa apa yang mereka bahagkan? Mereka berbahasa dalam ayat selanjutnya. Mereka berbahasa Parsia. Mereka berbahasa Media, bahkan mereka berbahasa Kopadokia. Ibu Tobing, nama Pak Tobing sudah sampai di Kopadokia, di sana di church, di Goa sana. Mereka sudah berbahasa sana. Pertanyaannya, untuk apa itu dibuat? Ketika saya mengetahui bahasa suatu bangsa, maka saya diterima sebagai bangsa itu. Ketika saya bisa berbahasa Sunda, banyak orang berkata, di Bandung, Pak Rudi. Pada langitannya udah jelas. Artinya semua orang Bandung menganggap saya saudara. Jadi murid-murid 120 orang itu bisa mengerti banyak bahasa supaya apa? Supaya mereka menyesuaikan dengan bangsa-bangsa yang mereka ingin layani. Jadi kalau hari ini engkau mengalami Zoe, engkau akan dimampukan mengalami perisos dalam kelimpahan. Jadi hari ini singkat cerita, dalam situasi hari ini, kita dimampukan menyesuaikan diri, menjadi relevan di zaman yang tidak mudah ini. Zaman ini memiliki fenomena yang luar biasa. Orang sedang berfokus kepada helping, menolong. Jadi gereja harus menyesuaikan diri. Yuk helping. Karena banyak orang stres, tertekan, depresi. Stres bukan karena kurang duit, stres juga karena gak bisa kemana-mana. Jadi hari ini gereja menjadi pusat, bukan hiburan, penghiburan. Karena kehiburan itu entertainment. Gereja menjadi pusat, menyesuaikan di zaman ini. Karena banyak orang-orang sedang stres dan takut. Jadi yuk mari, Zoe yang ada dalam diri kita, jangan kita taruh di bawah gantang, atau kita kekep, atau kita diskusikan di ruang ini, karena terang ketemu terang, silaumen. Tapi marilah mengalami perisos, overflow katanya, membual, melimpah, 30, 60. Bahkan dalam ayat yang lain, perisos itu berkatakan sampai tak terhitung banyaknya. Itu perisos. Jadi hari ini, mari kita menjadi relevan. Yang terakhir,
Selain relevan, Rasul Paulus itu up to date, Bo. Gereja up to date. Hari ini kita ibadah hari ini, itu menunjukkan bahwa kita sedang menjadi relevan dengan dunia ini. Kita menjadi up to date hari ini. Dengan begini, banyak orang yang tidak pernah pergi ke gereja, akhirnya bergereja. Kenapa? Karena sosial media membawa mereka bertemu dengan Tuhan. Jadi hari ini, Bapak Ibu Saudara, Zoe, kasih karunia yang kau peroleh, jangan kau kegep, yang engkau ceritakan, engkau beritakan kepada banyak orang lain, tetapi supaya engkau bisa diterima dan berdampak, engkau harus menyesuaikan diri up to date. Jadi kalau ketemu dengan orang Yahudi, yuk menjadi seperti orang Yahudi. Ketika engkau ketemu dengan orang Sunda, jadilah seperti orang Sunda. Tapi tidak pernah kehilangan jati diri. Sebab Zoe Tuhan berikan kepada kita. Siap Bapak Ibu Saudara? Mau relevan? Mau menjadi gereja yang up to date? Yuk kita tinggalkan keortodokan kita. Cara-cara yang lama. Sebab anggur yang baru harus ditaruh di kantung kulit yang baru. Jika tidak, jika kita gunakan kantung kulit yang lama, maka kantung kulit yang lama dan tua itu akan pecah. Yuk miliki pengurapan yang baru, supaya kita sesuai dan up to date di zaman ini. Mau? Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih. Di tengah situasi yang tidak mudah, kami mau katakan Zoe yang kami miliki, yaitu kehidupan kekal maha dahsyat. Keselamatan yang berasal dari Allah yang kami peroleh gratis oleh karena kasih karunia. Biarlah itu tidak tinggal diam di dalam hidup kami. Firman Tuhan katakan, kalau engkau memiliki Zoe, milikilah itu dalam kelimpahan. Artinya, yuk limpahkan itu ke banyak orang. Limpahkan itu ke tetanggamu, ke teman-temanmu, ke saudara-saudaramu yang belum beroleh kasih karunia. Nyatakanlah itu, terang itu di kegelapan, bukan di tempat yang terang. Syukur bagimu, Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini Kami datang Tuhan kepadamu. Di hadapanmu, Kami ingin memuji dan menyembahmu Tuhan. menyembahmu, Yesusku Segala pujian saya undang setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi untuk bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Oh yes God, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Oh segala pujian dan hormat, segala pujian syukur bagimu. amin. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di pagi hingga siang hari ini. Kami percaya Zoe yang kami miliki oleh karena kasih karunia itu boleh mengalami perisos, yaitu mengalami kelimpahan, yaitu bisa ditransferkan, dipindahkan, diberikan bagi banyak orang. Supaya kasih karunia yang kami peroleh itu bukan saja kami miliki, tapi oleh bangsa ini boleh datang kepadamu. Mereka mengalami kasih karunia. Untuk itu Tuhan,
Biarlah kami menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang relevan, orang-orang yang up to date di zaman ini, untuk bisa menyampaikan kasih karunia-Mu bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan dengan singkat ini boleh menjadi sesuatu dasar kebenaran bagi kami yang memerdekakan kami, untuk membawa kami Tuhan mengalami kemenangan yang sempurna. Biarlah hari ini kami terus menjadi garam dan terang. Kami tahu Tuhan, ketika kami menjadi asin, maka kami dibuang dan diinjak-injak. Tapi ketika kami terus memiliki tujuan, memberikan rasa, mengawetkan, kami akan percaya Tuhan, kasih karunia yang kami peroleh hari ini akan terus mengalami kelimpahan. Terus Tuhan bertambah dan bertambah. Kami akan melihat Tuhan, bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kami akan melihat suku-suku bangsa akan kepadamu. Kami percaya di dalam nama Yesus, sebab Zoe yang kami miliki akan mengalami perisos. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kan arahkan hati dan pikiranmu pada Kristus Yesus. Dialah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang membawa kita dari gelap pada terangnya ajaib. Allah yang sama, Allah yang mengubahkan hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kasih daripada Bapa Surgawi, kemenangan Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah dan hidup, itu boleh kami alami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baiklah kita semua yang percaya katakan amin. God bless you. Happy Sunday. God bless you. Silakan boleh namaste kepada saudara-saudaranya. Namaste, namaste. Thank you, God bless. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian perjumpaan untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Living Word. Tuhan Yesus memberkati.